Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hikmah yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat serta hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, sebuah karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita semua, yakni hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali, kita masih bisa beribadah sholat Jumat kembali, dapat mengingatnya serta memujinya. Dan tentunya tidak lupa sholawat serta salam semoga kita curahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan besar rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita mempunyai suatu cita-cita yang mulia, yakni menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, untuk menanggapi hal tersebut, kita tidak bisa hanya berdiam-diam saja. Kita tidak bisa bermalas-malasan dan berleha-leha. Dibutuhkan suatu kesungguhan serta kegigihan untuk bisa menggapainya. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan pastinya harus menggunakan ilmu. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kamu furqan, yakni kemampuan untuk membedakan hak dengan yang batil, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang teramat besar. Di dalam ayat tersebut terdapat kata furqan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan furqan di sini? Dari ayat di atas, furqan yang dimaksud ini adalah ilmu atau pengetahuan, agar kita bisa gunakan untuk dapat membedakan dengan antara hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Ilmu pengetahuan merupakan sebuah cahaya, kemuliaan, dan keutamaan. Sebaliknya, kebodohan merupakan suatu keburukan, hinaan,
serta musibah. Setiap saat ilmu yang telah kita dapatkan pasti dan selalu bermanfaat untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dan dengan adanya atau kita gunakan ilmu yang bermanfaat tersebut, kita dapat mencapai puncak kejayaan dan membangun sebuah peradaban. Sebaliknya, jika kebodohan yang kita tampung pasti akan merugikan dan menghambat kita untuk bisa mencapai puncak kejayaan. Tetapi di samping sebegitu mulianya dan bermanfaatnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa orang yang mulia adalah orang yang memiliki banyak ilmunya atau orang yang paling banyak hartanya. Artinya, ilmu dan harta di sini tidak ada artinya atau akan sia-sia saja apabila tidak kita barengi dengan ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah ditanya mengenai apa yang membuat orang masuk surga. Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Artinya, takwa kepada Allah dan kearifan akhlak. Dan ditanya mengenai apa yang menyebabkan masuk neraka. Beliau menjawab, al-ajwafani, 2 lubang, yakni mulut dan kemaluan. Jadi, disinilah titik yang sering membuat kita bertanya-tanya, mana yang harus didahulukan, adab atau ilmu? Dalam salah satu nasihatnya, Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an pernah mengatakan, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, yang artinya ketika disebut-sebut orang-orang yang soleh maka turunlah rahmat. Senada dengan nasihat tersebut, maka pada khutbah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi yang patut kita ambil hikmahnya, khususnya bagi kita para pelajar dan khususnya orang-orang yang masih berkecimpung di dunia pendidikan. Sahabat itu bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terdapat seorang sahabat ini bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau masih berusia 13 tahun di saat Rasulullah wafat. Dan di usia yang sangat muda itu, hampir bahkan seluruh waktunya beliau manfaatkan untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama dari para sahabat-sahabatnya yang lebih tua. Suatu ketika Ibnu Abbas berkunjung ke seorang sahabat seniornya untuk belajar ilmu agama, tetapi sahabat itu sedang tertidur. Maka beliau menggelar selembar kain dan duduk di depan rumahnya untuk menunggunya. Sampai-sampai dalam penantian tersebut, wajah, jubah, tubuh beliau kotor oleh debu dan pasir. Setelah sahabat tersebut bangun, beliau bertanya tentang masalah agama. Namun, sahabat ini malah berkata, wahai Ibnu Abbas, engkau ini adalah keponakannya Rasulullah. Kenapa kau susah-susah datang ke sini? Harusnya kau panggil saja aku ke rumahmu. Pasti aku akan datang ke rumahmu. Kemudian Ibnu Abbas ini menjawab, aku ini sedang menuntut ilmu, jadi akulah yang wajib mendatangi. Bukan karena ilmu itu didatangi, bukan didatangi. Karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dari peristiwa tersebut kita bisa melihat betapa mulianya beliau dalam menjunjung tinggi adab dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Dan karena perjuangan itulah beliau mendapat beberapa prestasi. Beberapa diantaranya beliau pernah diangkat menjadi penasihat khalifah pada zaman Umar bin Khattab pada usia 17 tahun. Lalu beliau mendapat gelar turjuman Al-Quran atau juru bicaranya Al-Quran karena kemampuannya dalam memahami Al-Quran. Lalu habarul ummah, yakni gurunya para umat, karena beliau adalah rujukan utama dalam mencari solusi permasalahan umat pada waktu itu. Lalu ada juga Ra'isul Mufassirin, yakni pemimpin para imam ahli tafsir, karena beliaulah pelopor para imam mufassirin, dan masih banyak gelar lain yang beliau sandang. Jamaah rahimakumullah, dari kisah sahabat Ibnu Abbas ini setidaknya ada 2 pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, jika kita ingin menjadi mulia, baik itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun mulia di hadapan manusia lainnya, maka kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, utamanya ilmu agama.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Juga terdapat sabda Rasulullah, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa ingin kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, yakni kehidupan dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam menuntut ilmu ataupun dalam kehidupan kita secara umum, yang paling utama untuk kita lakukan adalah adab atau bertata krama. Karena puncak dari ilmu ini adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa makin bertambah pelajaran ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka ia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita secara gamblang mengenai ciri-ciri ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang ilmunya bertambah tetapi hidayahnya atau perilaku akhlaknya tidak bertambah baik, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dari itu, jika ada orang yang ilmunya itu bertambah tetapi sombongnya bertambah, bohongnya bertambah, dengkinya bertambah, serakahnya bertambah, disertai dengan mulutnya yang suka menyakiti hati orang lain, maka sama saja ilmunya itu tidak ada manfaat dan sia-sia saja. Ilmu itu harus mampu menyeimbangkan antara rasio dan rasul, atau antara otak dengan hati, agar ilmu tersebut bisa mendatangkan rahmat kepada kita semua, keberkahan dan kemuliaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama kali ini. Semoga khutbah ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menyisihkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemuliaan hidup di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua kali ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, juga istiqomah dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam menuntut ilmu. Dan semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.